datang ke acara tujuannya mau hura-hura, senang-senang, joget-joget ya. Isi dari Isra Mi'raj itu sholawat, ya kan, baca Quran, tausiah itu kan kulu, yani sunnah. Amankan diri, amankan diri saja. Cari mana yang benar, wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa, tamu yang begitu membuat hati kita bahagia, yaitu kita kedatangan ya ini salah seorang tokoh nasional, dai muda bernama Syekh Abdullah Jabir. Ahlan wa sahlan bihadurikum. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair, sihah wa Masya afiyah. Allah. Syekh, ketika mendengar nama Jabir ini teringat kepada almarhum al-maghfurlah, yakni Syekh Ali Jabir. Beliau siapanya Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali ucapan terima kasih saya atas kesempatan ini. Walaupun sudah disebut Ustaz, Syekh, Alim, tapi saya sebenarnya gak suka. Kenapa sih? Karena kita semuanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah Amin Jalla ya wa'ala. Allah, amin ya Allah. Jadi salah satu hal yang harus kita rasakan, bahkan sering diwasiatkan sama almarhum Syekh Ali Jabir, jangan pernah melihat dirimu lebih baik dari orang yang lain. Betul. Khususnya kalau diberikan oleh Allah Jalla wa'ala ilmu. Bahkan makin ilmu kita luas, seharusnya makin kita tawadhu atau memiliki hati yang rendah. Betul. Almarhum Syekh Ali Jabir, kita 12 bersaudara sebenarnya. Masya Allah. Alhamdulillah 12 bersaudara ini semuanya lahir di Madinah. Masya Allah. Asal kita dari Hadramut, Yaman. Hadramut. Tapi lahir di Madinah, sesudah hijrah ayah saya dari Hadramut ke Al-Madinah. Alhamdulillah melahirkan 12 anak. Yang terbesar Syekh Ali Jabir. Masya Allah. Yang terakhir saya. Masya Allah. Ini yang ke-12. Aywa. Jadi yang paling di bawah, yang paling atau bisa disebut yang tidak punya ilmu. Lakin ya benar itu. Karena subhanallah, dengan nama almarhum Syekh Ali Jabir sudah terkenal, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan dakwah beliau. Tapi harus kita tahu tidak ada yang bisa mengganti Syekh Ali Jabir. Betul. Almarhum Syekh Ali Jabir memiliki cita yang luar biasa. Dan itu mari kita bersama-sama lebih dekat sama Al-Quran. Sebagaimana kata Allah Jalla wa'ala, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Mendatangkan petunjuk, hidayah yang kita sering minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas, petunjuk dunia, petunjuk akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bisa diambil dari Al-Quran. Bahkan cukup saja Allah Jalla wa'ala di dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah punya keluarga di dunia. Siapa ahlul Quran? Aywa. Itu Syekh Ali Jabir berusaha menjadikan tanah air Indonesia tanah air Al-Quran Al-Karim. Jadi ahli-ahli Al-Quran yang lebih dekat sama Al-Quran. Pertama-tama beliau datang ke Indonesia, silaturahmi sama keluarga Ali Jabir yang ada di NTB Lombok. Oh iya. Itu tahun 60-an sudah ada keluarga Ali Jabir. Ali Jabir. Sudah ada dari lama-lama di Indonesia. Tapi dari keluarga kita, Syekh Ali Jabir yang pertama kali datang ke Indonesia. Alhamdulillah sudah mulai belajar, lancar bahasanya, sudah mulai dakwah, menajak untuk Al-Quran. Baru dipanggil 12 bersaudara ini, dipanggil satu persatu. Tapi bulan Ramadan saja. Jadi saya sebenarnya pertama kali datang ke Indonesia tahun 2000. Waktu saya masih 2 tahun nih. Ini pertama kali. Dan yang kedua 2014. Tujuannya apa? Salat Imam Tarawih. Masya Allah. Di mana? Salat Tarawih. Di Lombok? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Kita mulai di Jakarta.
Dan alhamdulillah sesudah 2014 kita mulai bertahun-tahun 15, 16, 17, 18. Itu bertertib Syekh Muhammad datang, Syekh Hussein, Syekh Anas, yang lain semua. Dan alhamdulillah sekarang saat ini di Indonesia ada 10 sama almarhum 10. Yang ada di Al-Madinah ada 2. Perempuan. Sama orang tua. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang lain itu semuanya sudah ada di Indonesia. Ada di antara kita yang sudah WNI. Tapi saya masih belum. Mungkin WNI. Saya masih belum. Mungkin kapan? Insyaallah kita doakan. Bahkan saya bergembira dan bahagia kalau bisa jadi WNI warga negara Indonesia. Betah di Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin di Indonesia apa perbedaan yang mungkin membuat saya kaget di Indonesia berbeda dengan Arab Saudi gitu di Madinah sih? Waktu pertama kali saya datang ke Indonesia, khususnya 2014 atau 15, awal-awal datangan saya di Indonesia, saya memiliki kepala yang keras. Ya, keras kepala itu. Yang mengingkari hal-hal yang terjadi di Indonesia, masyarakat Iya, Indonesia. Atau bisa yang sudah terkenal di sekarang, ya ini bid'ah, ini Aywa, hal. Kenapa hal ini terjadi? Atau biasanya orang yang datang dari Madinah betul. membedakan orang yang ada di Betul. Karena sebenarnya di Madinah atau di Saudi, semuanya memiliki satu ajaran, satu mazhab, satu pelajaran. Jadi tidak ada beda pendapat di negeri Saudi, tidak ada. Semuanya memiliki ajaran yang sama, pelajaran yang sama, mazhab yang sama. Hambali saya. Hambali. Tapi ketika datang ke Indonesia, kita melihat macam-macam. Bukan Syafi'i saja, Masya Allah, tabarakallah. NU Muhammadiyah ya. Luas. Masya Allah. Jadi orang yang belum meluaskan masalah-masalah ini atau beda pendapat ini pasti akan meningkari di awal-awal. Betul saya. Lakin sesudah belajar, alhamdulillah sesudah saya masuk ke Indonesia, saya sudah mulai memuaskan dan berusaha membelajarkan mazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan bagian dari sertifikat mazhab Syafi'i, alhamdulillah. Dan ini bagian apa? Bagian ilmu yang wajib dipelajari di Indonesia. Karena ini masyarakat bagi mazhab Syafi'i. Jadi harus kita membagi mazhab Syafi'i atau membelajarkan mazhab Syafi'i. Apalagi waktu salat, mendapatan saya pribadi, ini tuh di dalam mazhab Hambali biduni basmalah. Misal atau masalah tangannya betul. Di bawah kita. Hambali di bawah besar ya. Di bawah besar. Betul. Lakin saya di Indonesia, ini ajaran dari almarhum Syekh Ali Jabir. Ada ayat di dalam Quran, wa'mur bil 'urf. Sesuai dengan budaya masyarakat ya. Di sini mazhab Syafi'i yang terbiasa begini. Kalau kita begini, kenapa? Biar tidak robot-robot. Betul. Ini kenapa ini baru muncul pertanyaan, baru muncul khilaf, baru ada. Karena sebenarnya dalam agama Islam pecah belah itu haram. Haram. Walaupun kita beda mendapat, walaupun ada khilaf, tidak boleh sampai kita pecah belah. Masya Allah. Ini musibah besar. Walaupun kita punya khilaf, tapi kita menghormati orang lain. Betul. Jadi kita berusaha wa'amur bil 'urf. Menjaga masalah kemasyarakat. Apalagi alhamdulillah asyara yang tadi kita laksanakan, mendapatan saya yang itu masalah musik atau masalah saya nggak suka. Tapi saya kalian silahkan. Tapi saya duduk sebentar, selesai dulu baru saya masuk. Itu, yakni jangan memberatkan dan jangan dimudahkan atau meremehkan. Bahkan ada hal-hal yang betul itu bisa bid'ah, dan ada hal-hal yang tidak, yang masalah khilaf. Mungkin tidak masalah di Syafi'i, yakni ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, mungkin. Wallah, ini masalah luas. Yani kita belum punya ilmu yang bisa membahaskan sesuatu yang seperti ini. Syekh Masya Allah, asli dari Madinah, pulang ke Indonesia, datang ke Indonesia dengan madhab Hambali, kemudian bisa berbaur. Tapi ada mahasiswa Indonesia yang dari Madinah gitu, Syekh, yang datang belajar di Madinah, pulang ke Indonesia sangat keras dan nggak bisa toleransi seperti itu. Itu kenapa ya, Syekh? Wallahi, ada susah. Susah ya. Karena pendirian sebenarnya
di masa sekarang betul sekali. Betul. Kita jujur, betul sekali ada banyak hal-hal yang bid'ah. Bukan di Indonesia saja, bahkan di Saudi ada, di Afrika ada, di Mesir ada, di Turki ada, semuanya di mana-mana ada. Bahkan tidak akan selama kita hidup pasti ada keburukan, ada kebaikan, ada bid'ah, ada yang hak. Aywa. Mendapatan yang belajar di Madinah untuk mengamankan diri. Tujuannya, hati-hati mengamankan diri. Kalau tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai hadis, lebih baik dihindari. Bahkan ini yang paling aman, karena syarat amal ibadah yang diterima sama Allah Jalla wa'ala dua saja. Dua. Yang pertama ikhlas. Kalau amal yang diisi dengan ikhlas, sudah diterima sama Allah. Yang kedua apa? Namanya mutaba'ah. Itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapatkan khususnya yang ada di Madinah, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, atau dibuktikan sama sahabat, buktikan sama tabi'in, lebih baik dihindari. Walaupun itu boleh, walaupun mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal? Ajaran Nabi Muhammad, ya udah kita ambil ini aja, gak usah macam-macam, gak usah fikir, gak usah pusing, gak usah pendapat mereka saja, pendapat mereka dimudahkan untuk diri saja, bahkan sudah beres di sisi Allah Jalla wa'ala. Bahkan sering saya sampaikan, amal yang sudah pasti di dalam Al-Quran dan dalam hadis dan sudah dibuktikan sama sahabat, itu bisa kita terasa yakin 100% diterima dan dikabul sama Allah Jalla wa'ala. Tapi amal-amal yang dibuatkan sama kita atau sama para asatiz, para ulama, itu bukan langsung diharamkan, tapi ini bisa jadi 50-50. Bisa diterima, bisa ditolak. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dan mentafsirkan hadis ini juga ada khilaf. Ada yang mentafsirkannya kalau itu dalam rukun-rukun Islam baru ini dikatakan bid'ah. Tapi ada yang mengatakan enggak, ada hal yang baru dalam agama, sunnah, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Enggak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Yani masalah ini wallahi ini bukan tempatnya biar kita dibahas. Apalagi saya bukan orangnya. Saya belum punya ilmu yang bisa membahaskan sesuatu seperti ini. Ilmu saya masih kecil, apalagi ilmu ini ulama-ulama besar masih ada khilaf, masih ada beda pendapat. Ada hal-hal yang diharamkan, ada hal-hal kita sebagai orang muslimin. Bahkan ini sering saya sampaikan sama jamaah umum. Seharusnya jangan cari masalah-masalah yang ada beda pendapat. Amankan diri. Amankan diri saja. Cari mana yang benar. Watawasau bil haqqi. Watawasau bil sabr. Betul. Watawasau bil haqqi. Watawasau. Selalu sering cari mana yang benar. Betul. Dari mana saya tahu mana yang benar? Dari cahaya Allah Jalla wa'ala. Cahaya Allah itu apa? وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Allah Jalla wa'ala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang mendatangkan petunjuk. Ini cahaya yang boleh kita mengembalikan amal ibadat kita kepada Al-Quran. Kalau sesuai ajaran Al-Quran, alhamdulillah selamat. Kalau tidak, mungkin kita hati-hati. Ya, jadi gitu saya. Ketika misalnya Isra Mi'raj yang baru saja kita laksanakan, isi dari Isra Mi'raj itu sholawat, ya kan, baca Quran, tausiah itu kan kullu yani sunnah. Semuanya termasuk amal kebaikan. Semuanya termasuk amal kebaikan. Jadi ini bisa disyurhat atau bisa dijelaskan dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau kita mengkhususkan satu waktu, satu tempat, satu acara, itu bisa dikatakan bid'ah jelas. Tapi kalau kita sebenarnya selama 1 tahun kita merayakan, mengingatkan cerita-cerita Nabi Muhammad, ini boleh. Ini termasuk belajar sirah Nabawiyah. Dan bagian dari sirah Nabawiyah Isra dan Mi'raj. Kita tidak mengkhususkan waktu atau tempat. Ini satu. Karena sebenarnya tidak ada tanggal yang pasti di antara ahli sejarah. Isra Mi'raj tidak ada tanggal khilaf. Ini yang pertama. Jadi tidak dikatakan di waktu yang tertentu atau tempat saja. Bebas selama 1 tahun. InsyaAllah ini ya. Yang kedua, banyak
khilaf yang terjadi di antara ulama karena isi acara-acara yang seperti itu. Isi acara maulid, isi acara Isra Mi'raj, isi acara apa saja. Isinya apa? Apakah sesuai yang diridai Allah atau tidak? Kalau ada campuran foto-foto, itu sering terjadi. Foto ketawa, lucu. Kadang-kadang kita lihat ada acara-acara yang maaf tidak menghormati agama, tidak menghormati Al-Quran, tidak menghormati hadis Rasulullah. Datang ke acara tujuannya mau hura-hura, senang-senang, joget-joget. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini bukan bid'ah saja, ini haram. Terjadi haram. Jadi itu tergantung isinya apa. Isinya apa. Dalam isinya di sini ada khilaf masalah. Khilaf ulama. Ada yang bilang ini sebenarnya termasuk haram, ini sebenarnya termasuk boleh. Boleh, betul. Saya pribadi saya menambil pendapatan yang haram. Karena ada hadis dalam riwayat Bukhari. Hadis yang dalam riwayat Bukhari akan ada kaum yang menghalalkan musik, menghalalkan zina, menghalalkan tapi tidak belum bisa memastikan ini haram. Jadi kalau kita bahas saya amankan diri. Kita bahas masalah musik lama waktu ya. Yang pertama kita bilang tidak mengkhususkan waktu. Betul. Yang kedua isi acara tersebut. Isi acara tersebut. Tapi kalau kita hanya saja mengingatkan cerita Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, kita mengingatkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghindari sesuatu yang mungkin ada khilaf, menghindari sesuatu yang mungkin ada fitnah atau ada macam-macam, itu Allah sudah aman. Betul. Itu sudah aman. Seperti salah, Anda sering sampaikan ini satu contoh. Boleh kita mengatakan sesudah salat. Orang yang baca zikir yang lebih banyak, lebih baik dari yang sedikit. Betul atau tidak? Yang baca 1000 lebih baik dari yang baca 10. Makin banyak makin baik. Tapi kalau lihat sesudah salat, yang baca 33 kali lebih baik dari yang baca 1000. Kenapa? Sunnah, karena ini ajaran. Betul, ajaran Rasul, ada hadisnya Bukhari. Jadi yang menjadikan ada orang-orang yang keras kepalanya, banyak acara-acara yang terjadi tidak ada dalil buktinya. Bukti dalil secara sahih. Walaupun itu termasuk secara sahih, walaupun ada termasuk kebaikan, tapi takut terjadi seperti firman Allah Jalla wa Ala, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka terasa ini amal saleh, tapi ternyata sia-sia. Sayang sekali wallahi. Amal saleh, amal saleh ternyata sia-sia. Sayang sekali. Tapi insyaallah dalam kita berusaha. Tujuannya fattaqullaha mastata'tum. Betul. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wasiat saya untuk bagian umum, jangan mencampurkan diri dalam masalah-masalah khilaf. Betul. Sibuklah diri melalui yang wajib. Jaga salatmu, puasa Ramadan, berbakti baik sama orang tua, jaga akhlak, baca Al-Quran, sudah cukup. Kalau kita lagi pusing ini khilaf, saya gimana Syekh, Ustaz, saya ambilnya berantem mulu, tengkar mulu nanti. Wallahi sakitkan hati. Sakitkan hati. Perpecahan dan lain sebagainya ya. Amankan diri, jaga salat fardu, jaga ibadah-ibadah yang wajib. Sunnah kita sudah semuanya tahu, disetuju sama semua ahli ilmu, semua mazhab, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah. Betul. Baca Al-Quran, zikir sesudah salat, udah cukup. Udah cukup, gak usah ribut-ribut, gak usah. Alas, kita mengamankan diri, khususnya kita bagian umum, seperti saya, seperti Ustaz, seperti kita, Ustaz, Masya Allah, sudah ahli ilmu, insyaAllah. Kalau kita orang yang biasa, orang awam, harus kita mencukupkan diri melalui yang wajib, yang sudah sahih dibuktikan sama Allah Jalla wa'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya kita beribadah sesuai inginan Allah, bukan sesuai inginan kita. Betul. Bukan terasa ini baik, yang sesuai inginan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hadhihi ad-dunya, inilah dunia. Betul. Dalam keadaan kurang, kulluh kesah, kikir, musibah, bala. Kalau kita bisa hidup tenang dan bahagia, itu sudah surga. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini sudah surga. Kalau bisa senang bahagia di dunia, sudah surga. Betul. Lakin dunia itu pasti ada musibah, khilaf, ada pecah belah, ada kesedihan, ada yang meninggal, ada yang lahir. Dunia.
Solusinya illa al-musallin, orang ahli salat. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. Bekerja, berusahalah, Allah akan melihat amal kalian. Iman kita, hubungan kita sama Allah, baca Al-Quran setiap huruf 10 kebaikan. Yani Allah Jalla wa'ala memudahkan ibadah untuk kita. Jadi gak usah diberatkan. Gak usah diberatkan. Ya, benar. Alas, mudahkan untuk diri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua ya Rabbal alamin, sampai kita jumpa nanti di surga. Insyaallah, amin. Yang kita ada khilaf sama mereka, nanti di surga kita senang-senang Alhamdulillah, bersama-sama. Ada satu lagi terakhir, Bib. Mungkin ini karena sudah malam, Bib, ya. Satu lagi. Jadi kalau Habib, kalau Syekh kan udah paham bahasa Arab. Ketika sholat kita baca Al-Fatihah, baca surat pendek, atau baca doa-doa di sholat itu, kita sebagai orang yang paham bahasa Arab mengerti. Tapi pemirsa mungkin ada beberapa yang nggak paham tentang bahasa Arab ketika sholat. Nah, sehingga mungkin sholatnya nggak khusyuk gitu. Syekh, mungkin Syekh bisa memberikan tips tentang sholat, bagaimana sholat yang khusyuk ya, supaya mereka itu mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati gitu. Mungkin bisa memberikan tips tentang itu. Yang pertama, termasuk salah satu rukun itu bacaan Al-Fatihah. Harus kita tahu, termasuk salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Gimana taib saya masih belum bisa baca dengan baik? Betul itu. Ini ada 4 kondisi. Kita mudahkan, ada 4. 2 yang diterima, 2 yang ditolak. 2 terima, 2 tolak sama Allah Subhanahu. 2 yang diterima ini, yang pertama, orang yang mampu baca Al-Quran dengan baik, dan alhamdulillah dalam salatnya baca dengan baik. Salatnya sah. Walaupun nggak ngerti walaupun nggak ngerti maknanya. Nah, yang kedua, orang yang tidak bisa baca dengan baik, masih susah, huruf ha susah, makhrajnya. Tapi orang ini berusaha untuk diperbaiki, salatnya sah. Kenapa? Karena berusaha. Apalagi dapat pahalanya double. Belajar falahu gitu. bil ajri Sedang ajran. belajar gitu, Bib, ya. Falahu bil ajri ajran. Dilipat pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 diterima. Orang yang berusaha untuk diperbaiki, dan orang yang sudah bisa baca dengan baik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini yang tidak diterima sama Allah Jalla wa ala. Orang yang mampu baca Al-Quran dengan baik, tapi ternyata salatnya buru-buru, makan hurufnya, makan tajwidnya. Cepat-cepat ya. Salat tarawih 23 7 menit. 7 menit. Bahaya Allah ini. Lucu, bukan lucu ini. Bukan salat. Allahu Akbar gitu. Allah musta'an. Yang kedua, orang yang tidak bisa dengan baik, tidak bisa baca dengan baik, dan juga tidak mau berbaiki. Ya Allah. Ya udah, yang penting salat, gak usah berbaiki, gak usah. Ini juga tidak diterima, karena tidak mau, tidak ada inginan untuk memperbaiki bacaan. Ini masalah baca. Tapi masalah khusyuk harus kita tahu. Ini Syekh Ali Jabir berkata, khusyuk bersifat tiba-tiba. Tidak ada yang bisa mengerjakan khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk sifatnya tiba-tiba datang. Karena bisa rakaat pertama kita khusyuk, rakaat yang kedua hilang. Nah, itu. Rakaat yang pertama gak ada khusyuk, rakaat yang kedua dapat. Nah, bagaimana kita dapat khusyuk? Yang pertama, khusyuk dan iman itu cahaya. Dan cahaya tidak diberikan untuk orang yang berdosa. Ya Allah. Sebagaimana ilmu itu cahaya. Syakautu ila waki'in su'ahifli fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Tinggalkan dosa termaksud. Imam Syafi'i. Jangan terasa, saya orang saleh. Ini rasa sombong, saya orang saleh. Ini sudah dosa. Karena terasa, saya orang saleh. Bahkan Allah Jalla wa'ala menajak orang yang taubat. Taubah yang nasuh. Bukan orang yang berdosa. Bahkan orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu. Tubu ilallahi taubatan nasuh. Jadi yang pertama, bersihkan dulu. Membersihkan hati, jiwa. Bersihkan diri dari dosa dan maksiat. Jangan pernah terasa saya lebih baik dari orang yang lain. Ini termasuk salah satu hal yang mendatangkan khusyuk. Yang kedua, siapkan diri sebelum salat. Lagi ngobrol iqamah, Allahu Akbar. Maaf gak bisa. Gimana siapnya? Siapnya gimana? Sebelum azan kita sudah wudu. Di antara azan dan iqamah kita baca Al-Quran, baca zikir. Baru masuk salat, sudah jiwa kita siap. Tapi lagi ngobrol, lagi merokok, ya Allahu Akbar. Maaf gak dapat. Buru-buru ya. Gak dapat.
Masya Allah. Yang ketiga, sempurnakan wudu'mu dan sempurnakan gerakanmu. Gerakan kita belan-belan, bacaan kita belan-belan, dan harus kita berusaha untuk menhayati. Betul. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Yang gerakan kita belan-belan, bacaan kita belan-belan. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan ya. Lah. Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah yang mudah sekali. Ringan. Semuanya bisa. Allahu akbar. Baca selesai Allahu akbar 3 kali tasbih, 10 kali tasbih, sudah. Gak usah ribut-ribut, gak usah banyak-banyak. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, bukan membesarkan atau membanyakkan. Boleh kita membanyakkan ibadah, termasuk hal-hal yang baik, tapi harus memperbaiki jiwa kita. Apalagi ada sering pemuda-pemuda yang bertanya, kenapa saya gak khusyuk? Lagi salat, berdiri di dalam masjid dan membawakan HP. Isinya hal-hal yang tidak ditolak. Ya Allah, Masya Allah. Anda lagi berdiri dan ingin mendapatkan khusyuk dan ketenangan hati, dan membawakan sesuatu yang isinya hal-hal yang haram. HP termasuk hal yang mubah. Tapi jangan sampai yang mubah ini memasukkan kita yang haram, atau mubah ini menjauhkan kita dari yang wajib. Lagi main HP, dengar azan, melalaikan salat karena mau masih main. Itu bahaya. Ini yang bahaya. Syaitan, ini saya tutup mungkin. Iya, karena udah malam. Syaitan punya ajaran cerdas. Cerdas. Kalau tidak bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, syaitan nggak berhenti, tetap berusaha. Gimana caranya? Berusaha mengerjakan sesuatu yang tidak ada bukti, tidak ada dalil. Gak bisa. Berusaha dosa besar. Gak bisa. Dosa kecil. Gak bisa. Syaitan akan mengajak kita tinggalkan yang sunnah. Gak bisa. Tinggalkan yang wajib. Gak bisa. Syaitan akan mengajak kita amal salih juga. Syaitan mengajak kita amal salih. Ya benar. Kenapa? Ajak kita baca Al-Quran untuk meninggalkan waktu salat. Qiyamul Lail, tinggalkan salat subuh. Walaupun ini amal salih, tapi amal salih yang menjauhkan kita dari amal yang wajib atau amal yang lebih penting darinya, sia-sia. Tidak ada manfaat. Wallahul musta'an. Syukran, sering kita berdoa. Itu pelajaran penting sekali buat kita semuanya, insyaallah. Terima kasih Syekh Abdullah Jabir. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan Syekh juga insyaallah Allah berikan panjang umur, sehat badan. Terima kasih Syekh. Sekali lagi terima kasih banyak, barakallah. Demikian pemirsa Sidika TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita dengan Syekh Abdullah Jabir mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.